Nanti hubungin ke sini kan Ustaz? Ya, Ustaz. Jadi memang kita kalau tidak bisa mentadabburi sendiri, paling tidak minta bantuan orang yang ahli, ya kan? Naam. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya. Tanya kepada orang yang ahlinya, yang pakarnya, jika kamu tidak tahu. Jadi tadi membaca Al-Qur'an dengan hatam, terus apa lagi? Ya, tadabbur isinya. Yang kedua adalah mendawamkan solat yang sunnah yang terkait dengan solat wajib. Ada 12 rakaat. Yang sholat sunnah rawatib maksudnya? Rawatib. Nabi SAW menyebutkan siapa yang menjaga sholat rawatib, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan buatnya rumah di surga. Kesempatan, apalagi musim corona ini. 2 rakaat. Itu dibaca, jadi sambil baca ayat Quran yang panjang begitulah ya? Iya. Jadi sambil kita mengkaji, kita mentadaburi. Contoh kan sekarang kita menunggu isyraq, menunggu syuruk. Setelah selesai subuh, duduk ngaji, selesai isyraq boleh sholat, karena ada imam yang membolehkan untuk kita sholat di tempat yang kita sediakan untuk sholat, di mihrab lah. Kalau nggak ada musola rumah, lakukan sholat isyraq, sholat setelah terbitnya matahari. Jadi kita dawamkan adalah merutinkan sholat rawatib, yakni 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. 12 rakaat. Kata Nabi SAW, ketika kita bisa melakukan ini rutin, menjaganya, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan buat kita rumah di surga. Jadi terkait dengan pertanyaan beliau tadi, lebih afdal mengkaji Al-Quran dengan maknanya daripada menghatamkan, kira-kira begitu Ustaz ya? Enggak, jangan dinilainya begitu, jangan lebih afdal, harus mencanangkan supaya khotam minimal sekali, sisa waktunya dipakai untuk mentadaburi. Jadi dua-duanya bagus lah ya? Iya, jangan dibandingkan, karena pahalanya sendiri. Tapi betul, Quran itu kan tidak diturunkan untuk sekedar ngumpulin pahala. Betul. Kita kan pengen tahu juga apa isinya, pengen tahu juga apa makna dikandungnya, apa yang Allah hendak pesankan buat kita di dalamnya. Betul. Allahu Akbar. Luar biasa kalau kita sudah mengkaji Al-Quran ini ya. Ditinjau dari aspek manapun, memang Al-Quran sangat luar biasa sekali. Baik, pemirsa An-Naba TV, kami masih memberikan kesempatan kepada antum semuanya. Kalau ingin bertanya kepada guru kita Ustadz Bukhari Muslim atau inisialnya UBM terkait dengan tema kita hari ini adalah menyingkap rahasia keagungan Al-Quran, yang tadi beliau sudah banyak paparkan di situ, dijelaskan ya tentang keagungan Al-Quran, keutamaan membacanya, bahkan jumlah hurufnya tadi subhanallah sampai 1.022 huruf. 23 ya? 25 huruf. Allahu Akbar. Ini dulu yang pernah menghitung itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana di zaman itu belum belum ada komputer, belum ada alat menghitung begitu ya, tapi beliau sudah hitung secara manual jumlah huruf Al-Quran itu 1.025 huruf. Allahu Akbar. Kita sekarang Quran berapa juz aja banyak yang salah. Iya. Ada cerita Ustaz kan? Iya. Jadi ada dulu pejabat pergi ke satu pesantren, terus oleh kiainya dikenalkan, Pak Menteri, ini anak kita sudah khatam 30 juz. Oh bagus, silakan tambah ya. Jadi artinya Pak Menterinya nggak tahu kalau Quran itu 30 juz saja. Dia pikir berapa puluh juz gitu. Iya, memang banyak orang yang sepele terhadap Al-Quran. Baik, terakhir ini Ustaz, kita sudah berada di sesi terakhir ini. Terkait dengan keagungan Al-Quran tadi, bagaimana pula kalau kita tinjau Al-Quran dari segi hukum-hukumnya Ustaz? Ini kan sekarang banyak orang yang anti terhadap hukum Islam, yang mengatakan hukum Islam itu di Quran sudah terbelakang. Bahkan ada yang mengatakan hukum Quran itu banyak mengadop dari Taurat di zaman dulu. Itu gimana kita menyikapinya? Barakallahu fikum. Dulu ada kisah Ustaz, mungkin Ustaz ingat, ada seorang menteri di zaman dulu, zaman Orde Baru, ada seorang menteri mengatakan Quran nggak adil. Salah satu nggak adilnya apa? Hukum waris. Masa laki-laki 2 bagian dari perempuan? Iya, nggak adil. Di kampung saya katanya yang kerja itu perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki pagi cuma main kur kur
yang kerja itu mbok-mboknya. Jadi nggak adil dong. Ternyata yang menentang beliau orang kampungnya juga. Beliau protes mengatakan tidak, justru Quran itu sangat adil. Saya ini perempuan, saudara saya laki-laki semua. Saya dapat memang sebagian dari saudara saya dapat. Tapi apa yang terjadi ketika saya kehilangan suami, saya ditinggal suami, yang menolong saya adalah saudara-saudara saya. Masya Allah. Makanya saya selalu bilang, ketika misalnya saya diundang untuk ikut menghadiri orang bagi waris itu, saya suka selalu sampaikan, antum hari ini dapat 2 bagian, jangan lupa, karena kewajiban antum 2. Kewajiban pertama li ahlikum, kepada keluargamu sendiri, dan kepada saudara-saudara perempuanmu. Besok kalau dia susah, jadi beban tanggung jawabmu juga. Betul. Akhirnya baru sadar kalau itu adil ya. Quran sangat adil. Hukum, coba kita mau lihat hukum mana yang enggak adil dalam Al-Quran. Syariat mana yang enggak cocok dengan hari ini. Sudah sangat, Allah tinggal kita. Jadi kalau kita yang belum kesampaian, jangan salahkan Qurannya dulu, baru kita yang mengolah. Akal kita ini terbatas kok, apalagi kalau mau susun ulang. Naudzubillah. Ada dulu dosen kan yang terkenal menyebut bahwa Al-Quran sudah nggak cocok, harus direvisi. Gila sekarang mau revisi Quran, hebat apa dia mau revisi Quran, padahal Al-Quran itu aktual terus ya. Masya Allah. Terus ada yang mengatakan begini Ustaz, banyak hukum-hukum Al-Quran, gigi bahkan luka pun itu, bagaimana kita menyikapinya itu? Sebagai orang beriman sudah jelas di awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bima unzila walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Kita beriman bukan hanya kepada Quran, tetapi juga dengan apa yang diturunkan sebelum Rasulullah. Kitab-kitab samawi sebelum Rasulullah, Taurat, Zabur dan Injil itu bagian dari ahkamullah, hukum Allah, tetapi penerapannya sudah tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ada Quran yang menjelaskannya. Dulu orang boleh menikah dengan siapa? Dengan 2 saudara. Saudara kandung boleh dinikahi dua-duanya. Tetapi sekarang udah nggak boleh. Di zamannya Nabi Musa, orang kalau udah kebanyakan dosa enak. Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Bunuh dirimu, jatuhkan dirimu, udah selesai, Allah ampuni semuanya. Sekarang banyak dosa, bunuh diri, malah dosa. Malah fasik ya. Jadi iya benar, karena memang dulu juga kan Quran, kitab sebelum Al-Quran ini kan juga kitabnya Allah yang kita wajib yakini. Betul. Tetapi ketika tatbiknya, penerapannya, tatbikul hukm, penerapan hukumnya sudah nggak bisa. Maka apa yang kemudian hari ini dibawa Quran mirip atau sama sekalipun, yang menginformasikan itu Quran. Sepertinya kita sudah berada di penghujung waktu, dan pemirsa juga tidak ada lagi yang bertanya, tapi mereka sangat menyimak siaran kita ini. Insyaallah. Jazakumullah khair atas ilmu yang telah antum sampaikan kepada pemirsa, mengungkap atau menyingkap tabir keagungan Al-Quran yang luar biasa. Berapa jam pun kita bicara di sini tentang Al-Quran tidak akan pernah habis, ya. Jangankan jam, tahun pun tidak akan pernah habis, ya. Seandainya itu pohon semua, ya, pohon itu semua dijadikan pena, kemudian air laut dijadikan semua tinta untuk menulis keagungan Allah dan keagungan Al-Qurannya, tidak akan pernah sampai kering itu air laut, tidak akan pernah selesai menuliskan keagungan Al-Quran itu. Begitu saja. Kalimatullah. Subhanallah. Akhir surah Al-Kahfi. Betul. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, sulit kita untuk membuat kesimpulan dari apa yang Ustadz Bukhari Muslim sampaikan tadi, karena memang yang kita bicarakan ini adalah sebuah ilmu pengetahuan dari Al-Quran yang luar biasa ini. Biarkan pemirsa yang menyimpulkan sendiri, karena memang kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Quran. Maka momentum Ramadan ini saya pikir adalah momentum yang sangat tepat kepada kita belajar membaca Al-Quran dengan baik, dengan tajwid, dengan tartil,
kemudian kita mengkaji makna-maknanya, ya, mentadabburi kandungannya, dan nanti terakhir adalah tatbiq, mengamalkan, mempraktekkan seluruh yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan beliau tadi menyampaikan hadis, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bacalah Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran itu sama saja kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya Al-Quran itu kapan saja, di mana saja akan tetap aktual. Al-Quranu salihun fi kulli makanin wa zaman. Demikian pemirsa An-Nabaah TV, siaran langsung kami dari studio An-Nabaah TV yang sudah menemani antum selama 1 jam kurang lebih, sambil menunggu datangnya waktu berbuka kita. Tapi masyarakat muslim Indonesia di bagian timur sana sudah berbuka tentunya. Nah, kita yang di bagian barat ini menunggu kurang lebih setengah jam lagi. Jazakumullah atas kebersamaannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima sore ini dari guru kita Ustadz Bukhari Muslim. Maaf ini agak terganggu batuk, tapi bukan corona ini ya. Nah, ini kadang-kadang orang asal dengan batuk flu ini langsung ketakutan ya. Ini batuk biasa saja. Ya, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan tadi seputar Al-Quran dapat menerangi hati dan pikiran kita semua, dan menambah wawasan keislaman kita, wawasan ilmu kita, dan pada akhirnya kita berusaha untuk mengamalkan seluruh kandungan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita masih akan hadir terus sepanjang Ramadan ini, dan kita akan berusaha live terus ya, agar memaksimalkan suasana Ramadan ini dengan dakwah, dengan syiar Islam. Ketika kita tidak dapat mensiarkan secara terbuka di masjid untuk mensiarkan agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan keluarga kita semua dari wabah yang mengerikan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga dapat menyempurnakan bilangan puasa kita pada tahun ini, dan pada gilirannya tanggal 1 Syawal nanti kita semua dapat beridul fitri. Dan sebelum Idul Fitri semoga wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi Ustadz Bukhari Muslim sudah memberikan satu perumpamaan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segan-segan, tidak malu membuat perumpamaan ya tentang seekor nyamuk, bahkan lebih kecil daripada itu kata beliau tadi. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia percaya bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Tidak ada ciptaan Allah ini yang diciptakan dengan sia-sia, tapi semuanya pasti bermanfaat. Maka doanya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia dalam ciptaanmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus ya membuka pintu hati kita untuk mau dan rela belajar Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran ini. Sekali lagi terima kasih kepada pemirsa An-Nabaah TV, sahabat-sahabat Facebook dan sahabat-sahabat IG saya, dan juga terima kasih banyak, syukron katsiran ya Ustaz Bukhari Muslim sudah bersedia hadir ke studio kami. Mudah-mudahan ilmu antum bermanfaat buat kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kami undur diri dari studio An-Nabaah TV. Sampai jumpa kita besok insyaallah dengan tema yang berbeda. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.